Bunda, Bunda Devi, maaf, saya kepental dari Zoom. Ya, Ibu Devi, biarlah dulu Bu Devi dulu ya. Baik, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar hari ini? Ya, Alhamdulillah. Sehat Bu. Iya, Bu Devi juga melihat kalian di siang hari ini kembali lagi bersekolah, apalagi hari Jumat berberkahan, kalian dalam keadaan semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada saat tadi kita bertemu di kelas, Bu Devi perhatikan sudah semuanya masuk ya di sini ya. Alhamdulillah. Semoga orang tua kalian pun juga dalam keadaan sehat walafiat seperti kalian di sini. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini menjadi lebih bermanfaat dan bisa bertahan lama ya. Jadi jangan sampai cepat dilupakan. Apalagi hari ini Bu Devi sudah menampilkan nih materi bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini. Ya, untuk tolong pimpin doa dulu Silakan Nak. Berdoa mulai. Selesai. Iya, baik anak-anak, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di semester 2 ini, alhamdulillah kita masuk di semester yang baru, dan untuk di semester baru ini, Bu Devi akan memberikan materi, bukan materi yang lama juga ya, karena ketika di kelas 6 materinya pengulangan. Jadi di kelas 6 ini kita tinggal melanjutkan saja, apalagi tentang materi bangun ruang. Di mana materi bangun ruang ini yang nanti yang akan kita capai adalah mengenai membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola, dan juga kalian nanti akan mengidentifikasi dari bangun ruang tersebut. Tujuannya mempelajari bangun ruang ini adalah selain nanti kita mengenal macam-macam bangun ruang, sebelumnya pada saat di kelas 5 kalian pernah mempelajari bangun ruang kubus dan balok, dan di kelas 6 ini, di semester 2, kita akan lanjutkan bangun ruang yang lain. Seperti tadi ya, yang sudah disebutkan, yaitu seperti kerucut, prisma, bola, limas, dan sebagainya. Dan nanti di sini Bu Devi akan mengajak kalian, yaitu menggunakan salah satu aplikasi yang bisa menjadikan gambar cetak itu menjadi gambar 3 dimensi. Oleh karena itu, di pertemuan sebelumnya, Bu Devi pernah meminta kalian hari ini khusus, kalian membawa handphone ke sekolah. Wah, bawa handphone itu pasti sangat dinanti-nanti nih oleh kalian nih biasanya. Karena kalian tuh tidak jauh dari handphone. Berikutnya, ya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, cinta tanah air kita, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Ya, dipimpin oleh Enda. Silakan, Enda. Ya, terima kasih. Terima kasih Enda sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Nah, anak-anak, untuk supaya pembelajaran matematika kita ini lebih bersemangat lagi dan lebih termotivasi, Bu Devi akan membuka suatu video di mana di sini ada video tentang kerjasama tim. Nah, ini contohnya ya. Ada sekumpulan penguin dan ada ikan predator memangsa. Lihat bagaimana perilaku kedua hewan tersebut. Nah, jadi tadi ada semboyan bahwa kalau kita bersama-sama kita melakukan bersama tim, kita akan bisa menghadapi tantangan besar. Nah, tantangan besar kalian apa? Bukan dari pelajaran matematikanya ya, tetapi tantangannya ini adalah tantangan ketika kita akan mempelajari materi bangun ruang. Ya. Sekarang anak-anak, lihatlah gambar yang sedang Bu Devi tampilkan saat ini. Pastinya benda-benda yang tergambar
di dalam layar laptop kalian ini adalah gambar-gambar yang pernah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengenai bangun ruang, pastinya kamu masih mengingat kalau bangun ruang itu pasti ada sesuatu di dalamnya yang bisa diisi, ya, atau yang dia itu memiliki seperti ada alasnya, kemudian memiliki tingginya, kemudian memiliki lebarnya. Nah, ayo di sini silakan perhatikan gambarnya. Coba tunjukkan atau sebutkan mana gambar-gambar yang Bu Devi tampilkan ini yang masuk ke dalam bangun ruang. Yang paling mudah dulu deh, yang kubus yang mana yo? Ya, betul. Apakah ada lagi? Kalau yang balok? Gambar magnet. Gambar planet. Magnet kan biru sama merah, Bu. Oh iya, ini bola bowling ya. Ini bola bowling, nak, bukan planet. Jadi yang gambar planet itu yang ini ya, planet tempat tinggal kita nih, planet bumi. Ya, bentuknya berbentuk lingkaran. Nah, kenapa planet ini bisa termasuk ke dalam bangun ruang ya? Mirip seperti contoh-contoh bangun ruang ya. Nah, yang ini nanti akan kita pelajari. Oke, satu lagi. Siapa yang bisa lagi menyebutkan? Mana yang termasuk bangun ruang? Yuk, atau mau Bu Devi tunjuk nih? Kardus. Ya, betul. Kardus ini. Iya, betul Mira. Kardus donat ini ya. Makanya donat-donat ini bisa tertata rapi karena bentuk kardus donat ini memiliki ruangan yang bisa diisi di dalamnya. Ya. Nah, jangan lupa ya Mira ya, kardus donatnya dikirim ke Bu Devi nanti. Ya, kardusnya doang ya, Bu. Aduh, iya. Karena belajar bangun ruang ya. Ya, baik. Dan ini ada benda-benda bersejarah yang tersebar di beberapa dunia ini. Contohnya adalah piramida seperti ini. Dan piramida ini salah satu bangunan bersejarah yang juga bentuknya itu masuk ke dalam jenis-jenis bangun ruang. Nah, jenisnya itu untuk apa ya? Oke, kita perhatikan lagi yang berikut ya. Jadi bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi, yang artinya sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh kisi-kisi. Selain itu juga bangun ruang disebut sebagai bangun 3 dimensi karena terdiri atas dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sekarang kondisi kalian ini sedang Zoom dengan Bu Devi. Sekarang coba yang ada di lingkungan rumah kalian, yang sedang kalian tempati, misalnya di ruang kamar ataupun di ruang tamu. Coba ada tidak yang bisa menyebutkan salah satu benda ataupun ruangan yang bisa terisi oleh benda-benda yang lain ataupun dengan adanya diri kita sendiri di sana. Ayo, coba perhatikan. Apa yang bisa? Almari, Bu, almari. Oh, iya betul. Iya. Lemari isinya apa ya, Rita? Bisa buku-buku, juga bisa pakaian, Bu. Iya, betul. Oleh karena itu, lemari itu seperti bangun ruang karena bisa ditempati ataupun bisa diisi oleh barang-barang yang lain. Yang artinya lemari tersebut memiliki ruangan ataupun volume, ya, dan bisa kita penuhi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang pun Bu Devi juga sama. Bu Devi Zoom dengan kalian. Bu Devi menyediakan botol air minum seperti ini nih. Ya, ini kurang lebih botol air minum Bu Devi yang sediakan. Sekarang biasanya airnya penuh, sekarang karena sering diminum sudah segini. Yang artinya beberapa bagian ruangan kosong ini pada botol minum Bu Devi ini, artinya beberapa bagian sudah Bu Devi minum. Ruangannya semakin berkurang, sehingga tersisa segini. Dan ini, botol minum ini termasuk ke dalam bangun ruang juga. Nah, nanti untuk jenis yang mana? Jadi kita akan bandingkan nih, benda-benda yang ada di sekitar kita dengan materi yang hari ini kita lakukan. Kemudian, untuk bangun ruang berikutnya adalah secara garis besar, bangun ruang itu bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu ada bangun ruang yang memiliki sisi datar dan juga bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Seperti ini, ya, pembagian untuk jenis bangun ruang, yaitu ada yang bangun ruang memiliki sisi tegak. Artinya,
setiap garis-garis ataupun kisi-kisi yang membentuk pada bangun ruang ini terbentuk dari garis lurus. Sedangkan kalau untuk yang bangun yang memiliki sisi lengkung, ya artinya ini di sini dia itu tidak, garisnya itu tidak lurus seperti yang sisi tegak, ada lengkungannya. Nah, coba kalau misalnya dari gambar ini ada yang sudah pelajari tidak? Dari bangun-bangun ini kira-kira ada yang tahu nggak namanya? Mulai dari sisi tegak nih, bagian sisi tegak. Kalau yang ini yang Bu Devi tunjukkan, ini tadi mirip seperti gambar apa ya yang di sebelumnya? Dadu, Bu. Dadu, betul. Dan dadu itu ke dalam bangun ruang jenis kubus. Nah, kemudian tadi Rita menyebutkan lemari di rumahnya. Lemari itu bentuknya tidak jauh berbeda dengan bagian bangun ruang yang termasuk ke dalam sisi tegak ini, yaitu balok. Dan kalau yang sisi lengkung, tadi seperti Muhadir bilang, ada 2 Bu yang merah tadi. Padahal itu bowling ya, bola bowling. Nah, bukan planet. Tetapi bola bowling tersebut termasuk ke dalam bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Bagaimana dengan contoh-contoh yang lain? Nah, kalau contoh yang lain seperti yang ini, yang sisi lengkung, ini adalah bangun ruang tabung, di mana dia ini memiliki luas permukaan atau luas alasnya berbentuk lingkaran, sama seperti kayak botol Bu Devi ini yang sedang Bu Devi bawa, ya, dan dia memiliki ruang di dalamnya. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa bangun ruang ini tergantung pada alasnya atau bagian permukaan yang menjadikan dia itu membentuk seperti bangun ruang yang diinginkan. Ya. Nah, baik anak-anak, tadi di slide sebelumnya yaitu bangun ruang terbagi dalam 2 bagian, yaitu ada yang sisi tegak dengan sisi lengkung. Tetapi unsur-unsur utama pada bangun ruang itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatas bangun ruang. Kemudian ada rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang, dan titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Kalau Bu Devi contohkan dengan benda konkret, ini contohnya Bu Devi memiliki tempat tisu, di mana tempat tisu Bu Devi ini bisa dilihat dari segala sisi. Dan artinya, segala sisi ini bahwa tempat tisu Bu Devi ini memiliki alas, memiliki tinggi, dan juga dia memiliki lebar, sehingga bisa diisi oleh tisu ini. Nah, kemudian kalau ditanyakan mana bagian sisi adalah membatasi bangun ruang, yang artinya sisi ini yang bagian penutup ini. Ya, bagian yang menutupi dan membentuk bangun ruang ini. Kemudian rusuk itu seperti kayak garis yang sisi pojok-pojokannya ya, ujung-ujungnya ini yang membentuk. Kemudian titik sudut adalah pertemuannya. Jika posisi tempat tisu Bu Devi seperti ini adalah rusuknya, dan pertemuan antara sisi ini dengan sisi ini, pertemuan ini adalah ini yang disebut titik sudutnya. Tapi untuk lebih jelasnya, akan Bu Devi tampilkan gambar seperti ini. Nah, ini untuk unsur-unsur bangun ruang pada balok. Ya. Yang unsur utamanya ada sisi, titik sudut, dan juga rusuk. Baik, anak-anak, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau sudah mengerti semuanya, sekarang Bu Devi akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Untuk kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 5 orang, dan nanti ada ketuanya. Untuk kelompok satu diketuai oleh Citra, dan kelompok 2 diketuai oleh Dwi. Nah, nanti Citra dan Dwi harus memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya ketika Bu Devi akan memberikan penugasan. Nah, penugasannya tentang apa? Nah, jadi ini akan Bu Devi bagikan LKPD-nya ya, diterima oleh ketua kelompok dan nanti tolong disampaikan ke anggota kelompoknya. Saat mengerjakan LKPD ini,
kalian tadi sudah dijelaskan unsur-unsur pada bangun ruang, dan tujuannya untuk pengelompokan ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang. Tadi Bu Devi hanya mencontohkan untuk bangun ruang balok saja tuh. Dan juga ada beberapa gambar-gambar yang lain yang belum kita tentukan apa jenis bangun ruangnya. Nah, sekarang Bu Devi ingin menantang kalian, dua kelompok ini, untuk mencari unsur-unsur penting, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang paling utama adalah, nah ini tadi nih, Bu Devi memintakan di pertemuan sebelumnya, untuk praktik hari ini, percobaan hari ini, kalian harus dibebaskan hari ini khusus membawa handphone, dan sudah diinstal atau di-download aplikasi AR, ya, Augmented Reality, untuk bangun ruang. Dan juga nanti untuk print out gambar bangun ruang, sudah Bu Devi berikan sekaligus dengan LKPD ini, yang dititipkan oleh tiap-tiap masing ketua kelompok. Nah, anak-anak, perhatikan dengan baik-baik, kamu bacalah baik-baik bersama dengan kelompokmu untuk petunjuk pengerjaan. Kenapa petunjuk pengerjaan itu penting kita lakukan, kita baca sebelum kita memulai aktivitas, supaya kita bisa lebih terarah, lebih teliti, dan juga bisa dibagikan bagian-bagian yang harus dicari dengan anggota kelompok kamu, bagi-bagi tugas. Seperti kayak tadi, yang Bu Devi putar video penguin yang diserang oleh seekor ikan hiu ya tadi ya, yang mencoba untuk berburu. Tapi dengan adanya kerjasama, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, jadi anak-anak sudah disiapkan alat bahannya, kalian berdoa terlebih dahulu. Kemudian, jika nanti ada kendala, karena di sini kan penggunaan aplikasi, jika di antara kalian nggak tahu nih pada saat nanti tiba-tiba tidak bisa di-scan ataupun tidak bisa aplikasinya dibuka, nah tolong beritahu ketuanya, kemudian ketua menyampaikan ke Bu Devi apa kendalanya, supaya nanti bisa Bu Devi membimbing berkeliling kesulitan yang ditemukan di tiap kelompok tersebut. Terus habis itu juga tidak hanya alat dan bahan yang di sini ya, di LKPD, tetapi di nomor 2 ini juga nanti Bu Devi akan menyiapkan tusuk sate dan pastisin. Nah, nanti setelah mengerjakan LKPD nih, kita bermain games menggunakan tusuk sate dan pastisin. Baik, anak-anak, untuk penggunaan AR-nya, ya, dengan cara men-scan gambar bangun ruang yang sudah Bu Devi berikan. Jadi, kalian buka aplikasinya, kemudian kalian pilih menu, yaitu scan, kemudian kamu arahkan ke gambar yang sudah Bu Devi bagikan. Nah, nanti akan tampil dalam bentuk gambar 3 dimensi, yang artinya gambar 3 dimensi tersebut, yang tadinya berupa 2 dimensi dalam bentuk gambar, menjadi gambar yang memiliki ruang di dalamnya. Nah, setelah itu, kalian akan tuliskan ke dalam tabel yang ada di LKPD ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pengisian identifikasi bangun ruang? Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, berarti silahkan kalian mencari terlebih dahulu. Setelah kalian nanti mencari, untuk sisi, rusuk, dan titik sudut, ini Bu Devi berikan waktu. Ya, karena kita belajarnya menggunakan teknologi, yang artinya ada kelebihan ataupun teknologi tersebut memberikan kemudahan, pada saat kalian mengidentifikasi, bagaimana kalau Bu Devi batasi waktunya yaitu selama 20 menit? Apakah cukup? Ya, kalau memang cukup, berarti waktu dimulai dari sekarang. Ya, bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai? Bu. Ya, kalau sudah selesai, bagaimana pengalaman kalian menggunakan ketika kalian men-scan gambar tersebut? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Kemudian apa lagi? Sulitan juga, Bu. Iya, ada yang tiba-tiba kuotanya habis nggak? Jadi nggak bisa membuka nih.
tadi pada saat Bu Devi berkeliling, alhamdulillah tidak ada kendala ya. Mungkin kalian sudah prepare dari rumah nih, karena dibolehkan bawa handphone dan kuotanya tercukupi. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak. Setelah kalian mengidentifikasi sisi, rusuk, dan titik sudut, berikutnya adalah ke bagian ini, yaitu tadi kan kurang lebih ada 7 bangun ruang yang kalian identifikasi, mulai dari sisi, rusuk, dan titik sudut. Sekarang kalian cari, yaitu bentuk alasnya atau permukaan pada bangun ruang yang kalian identifikasi, dan bentuk bangun datarnya itu seperti apa. Misalnya, seperti tadi kotak tisu milik Bu Devi, kotak tisu Bu Devi ini berbentuk balok. Kemudian bentuk alasnya ini atau permukaannya adalah berbentuk persegi panjang. Nah, maksud dari untuk pengisian bentuk alas ini yaitu ketika kalian men-scan menggunakan aplikasi AR, kalian lihat dan kalian boleh menggerakkan gambar yang muncul, gambar 3 dimensi yang muncul di layar kalian. Kemudian nanti kalian lihat mana bagian alasnya dan apa bentuk bangun datar pada alas tersebut. Nah, untuk melanjutkan ini mau diberi waktu berapa lama? Kita main cepat-cepatan yuk. Mau? 10 menit? Oke. Kalau setuju, kita mulai dari sekarang. Ya. Oke. Untuk yang pengerjaan penugasan ini, apakah ada kendala? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, tapi sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya, di sini Bu Devi mau ada ice breaking dulu. Kita ada pemanasan dulu, ya, ada refreshing sebentar, karena tadi kalian tuh sangat antusias sekali. Tapi untuk mendukung antusias kalian dalam menggunakan aplikasi AR dalam mengidentifikasi bangun ruang, Bu Devi akan mengajak kalian untuk left and right, terus go and back. Nah, kalau left itu kanan, left itu kiri, right itu kanan. Go itu maju ke depan, back itu ke belakang. Tapi di sini konsentrasi, yaitu kamu harus kebalikannya. Ya, ketika Bu Devi mengucapkan go, berarti kamu harus back. Nah, ketika Bu Devi mengucapkan left itu kiri, berarti kalian harus right, ke kanan. Nah, coba ya, coba dites dulu nih. Nih ada yang masih ngantuk nih, tadi habis selesai berdiskusi dengan kelompoknya malah ngantuk. Ini gimana sih ini? Ya, 1, 2, 3, go. Back. Ya, left, right, terus habis itu right, left. Iya, nah lumayan kan sambil joget-joget, pegelinunya hilang deh. Ya, baik anak-anak. Tadi kan kalian sudah mengidentifikasi semuanya nih. Sekarang Bu Devi akan mengajak kalian, kalau tadi kan kita hanya men-scan, hanya menjadikan gambar cetak tersebut menjadi gambar 3 dimensi yang tampil di layar handphone kalian. Nah, di sini Bu Devi akan mengajak kalian untuk bermain dulu ya sebelum ke bagian LKPD yang ini yang sedang Bu Devi tampilkan dan sudah kalian pegang, yaitu kita akan bermain menggunakan plastisin dan tusuk sate. Jadi di sini cepat-cepatan nih antara dua kelompok ini, antara kelompoknya Citra dengan kelompoknya siapa tadi yang kelompok 2? Ya, kelompoknya Dwi ya. Saya Bu. Ya, nah ini cepat-cepatan nih. Tadi kan digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Sekarang menggunakan tusuk sate dan plastisin, Bu Devi akan waktunya. Oh, sudah selesai, Bu? Udah. Oh ya, baik. Ya, anak-anak. Berapa, Bu? 24 menit. Oh ya, sudah. Jadi untuk refleksinya tadi kita sudah melakukan pembuatan bangun ruang ya menggunakan plastisin dan tusuk sate. Nah, nanti karena jam kita sudah selesai, untuk evaluasi hari ini Bu Devi akan jadikan penugasan di rumah untuk kalian ya. Semoga
materi hari ini sangat berkesan bagi kalian dan kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak untuk waktunya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.